Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Doktorandus Huni Ahmad Ridwan MM selaku dosen pembimbing dan Ibu Dr. Insinyur Anita Ristianingrum MSI selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya Salsabila Begum Inara dengan NIM J3J2 18432 akan menyajikan hasil laporan ujian akhir dengan judul Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur Menjadi Tepung pada CV Global Buana Farm. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang. Produksi terbesar telur ayam ras di Provinsi Jawa Barat terdapat di wilayah Bogor, yaitu sebesar 138.860 ton pada tahun 2020. Melihat dari banyaknya telur yang diproduksi, tentunya memunculkan peluang bagi pengusaha peternakan ayam petelur. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa limbah yang dihasilkan juga akan banyak dan akan merusak ekosistem lingkungan. Salah satu limbah perusahaan yaitu limbah cangkang telur. Rata-rata jumlah cangkang telur yang diproduksi di CV Global Buana Farm yaitu sebesar 90,32 kg per bulannya atau 3,01 kg per harinya. Pada pengembangan bisnis ini dilakukan pemanfaatan limbah cangkang telur menjadi tepung, di mana tepung tersebut memiliki beberapa manfaat. Jika dilakukan penanganan dengan baik, akan memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian tujuannya, yang pertama merumuskan ide pengembangan bisnis pemanfaatan limbah cangkang telur menjadi tepung melalui analisis SWOT pada CV Global Buana Farm. Untuk tujuan yang kedua, yaitu menyusun kelayakan ide pengembangan bisnis berdasarkan aspek finansial dan non-finansial pada CV Global Buana Farm. Untuk metode kajiannya, teknik pengumpulan dan analisis data didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu terdiri dari pengamatan dan praktik kerja lapangan PKL secara langsung di perusahaan, serta wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk data sekundernya terdiri dari pencarian informasi dari internet, laporan PKL, studi literatur, dan Badan Pusat Statistik. Untuk metode analisisnya yaitu terdiri dari analisis SWOT, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. Untuk analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Untuk aspek pemasaran yaitu terdiri dari strategi STP dan bauran pemasaran. Untuk aspek produksi, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi masalah penentuan lokasi, luas produksi, layout, penyusunan peralatan, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Kemudian aspek organisasi dan manajemen. Aspek ini berkaitan dengan menilai pengelola dan struktur organisasi yang ada. Untuk aspek sumber daya manusia, yaitu aspek yang menggambarkan pengorganisasian pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, job description, tanggung jawab, serta kontribusi masing-masing pihak. Kemudian untuk aspek kolaborasi dalam hal ini mencakup kerjasama dengan pihak eksternal dari suatu bisnis untuk menunjang kegiatan operasional. Yang terakhir ada aspek finansial. Aspek finansial merupakan aspek keuangan yang memperhitungkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun dan kemudian mengoperasikan kegiatan bisnis. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah perusahaan. CV Global Buana Farm berlokasi di Desa Cihideng Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan dimiliki oleh Bapak Geri Buana. Beliau melakukan pengadaan lahan pada tahun 2012. Awal pendirian usaha dilakukan pada tahun 2013. Pada awal pendirian usaha, perusahaan menggunakan tipe kandang closed house. Namun pada tahun 2014-nya, perusahaan mengganti tipe kandang ayam tersebut menjadi kandang open house. Hingga saat ini, perusahaan memiliki 6 tipe kandang open house yang diisi oleh 80% ayam strain Lohmann Brown dan 20% ayam strain Heilin. Untuk total populasi ayam saat ini di CV Global Buana Farm yaitu sebanyak kurang lebih 45.000 ekor ayam. Untuk sumber daya perusahaannya terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan juga sumber daya finansial. Untuk yang sumber daya fisiknya, perusahaan memiliki lahan 3 hektar, kemudian bangunan yang terdiri dari gudang sortasi dan penyimpanan telur, gudang pakan dan peralatan, rumah pemilik, mes karyawan, dan 6 tipe kandang ayam open house. Perusahaan juga memiliki alat transportasi, mesin, dan juga peralatan. Kemudian untuk jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu sebanyak 16 tenaga kerja dengan tingkat
pendidikan yang bervariasi, dan penempatan kerja yang berbeda-beda. Kemudian untuk sumber daya finansialnya, CV Global Buana Farm menggunakan modal pribadi untuk membiayai sumber daya perusahaan. Kemudian unit bisnis utama perusahaan yaitu telur ayam yang terdiri dari telur utuh, telur retak, dan juga telur meler. Jumlah telur yang diproduksi yaitu kurang lebih sebesar 2 ton per harinya. Unit bisnis yang kedua yaitu ayam afkir. Perusahaan melakukan afkir ayam pada usia ayam 98 hingga 100 minggu. Kemudian untuk unit bisnis yang terakhir yaitu pupuk kandang. Perusahaan menjual pupuk kandang kurang lebih sebesar 15 ton per minggunya kepada pelanggan. Setelah itu, mekanisme pemasaran di CV Global Buana Farm untuk telur ayamnya dipasarkan ke wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang ditargetkan kepada agen, distributor, dan konsumen akhir. Sedangkan untuk ayam afkir dan pupuk kandang dipasarkan ke wilayah Kabupaten Bogor saja. Untuk ayam afkir ditargetkan kepada pelanggan broker atau supplier daging ayam, sedangkan untuk pupuk kandang ditargetkan kepada petani sayuran. Untuk struktur organisasinya dapat dilihat di PPT. CV Global Buana Farm dimiliki oleh Bapak Giri Buana yang memiliki 16 tenaga kerja yang terdiri dari bagian teknisi, mandor kandang, pemasaran, administrasi, anak kandang, bagian kebersihan, dan bagian keamanan. Kemudian untuk penentuan ide pengembangan bisnisnya, rumusan ide pengembangan bisnis diperoleh berdasarkan hasil analisis SWOT dengan mengombinasikan antara kelemahan dan peluang dari identifikasi permasalahan yang terdapat di CV Global Buana Farm. Untuk permasalahan utama yang akan dijadikan penentuan ide bisnis ini yaitu belum adanya penanganan pada cangkang telur yang pecah sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, serta tingkat produksi telur retak dan pecah yang masih tinggi. Untuk peluang yang dijadikan strategi dalam pengembangan bisnis ini yaitu berkembangnya teknologi yang modern, kemudian berkembangnya teknologi informasi, dan adanya pasar bagi produk tepung cangkang telur. Selanjutnya mengenai rencana pengembangan bisnis yang akan saya jelaskan pertama yaitu perencanaan produk. Produk tepung cangkang telur mengandung 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% material organik serta asam fosfat. Tekstur dari tepung ini halus karena pada proses penghancuran menjadi tepungnya menggunakan mesin penggiling atau penepung cangkang telur. Untuk warnanya sendiri yaitu memiliki warna putih sedikit kecoklatan. Kemudian manfaat dari tepung cangkang telur ini yaitu sebagai bahan campuran pupuk, bahan campuran pakan ternak. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan campuran tanah dan pengusir hama alami. Untuk masa penyimpanan dari produk ini yaitu 2 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas perencanaan pemasaran. Untuk analisis permintaannya, permintaan produk tepung cangkang telur ini diperoleh dari hasil wawancara kepada 12 responden, yaitu 10 orang wawancara kepada masyarakat di sekitar perusahaan dan kunjungan ke 2 perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk data lokasi pemasaran dan permintaannya dicantumkan pada tabel di atas. Kemudian untuk strategi pemasarannya atau STP, yang pertama ada segmentasi. Untuk aspek geografis ditetapkan di wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk aspek demografis ditunjukkan bagi kalangan menengah ke atas. Untuk aspek psikografis ditunjukkan bagi masyarakat umum sebagai alternatif atau substitusi pupuk organik dan campuran pakan ternak. Kemudian produk ini ditargetkan kepada toko tanaman hias, toko pakan ternak, masyarakat sekitar, serta konsumen secara umum yang gemar bercocok tanam dan beternak, serta ditargetkan kepada konsumen yang dapat mengakses pembelian secara online. Untuk posisi pasarnya yaitu tepung halus yang terbuat dari 99% cangkang telur yang mengandung kalsium tinggi dan bersih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bauran pemasaran. Yang pertama, saya akan membahas produk. Produk tepung cangkang telur ini diberi merek Buana, kemudian dikemas dengan berat 1 kg yang akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jenis polipropylene atau PP berukuran 27 x 12 cm. Kemudian pada kemasan tersebut akan ditempelkan stiker dengan mencantumkan logo perusahaan, merek dagang, komposisi yang terkandung, dan juga berat bersih. Kemudian harga jual yang ditetapkan untuk satu kemasan tepung cangkang telur dengan berat 1 kg adalah 30.000. Penetapan harga jual tersebut didasarkan perhitungan HPP dan melihat harga pesaing. Kemudian untuk lokasi penjualannya yaitu berada di samping CV Global Buana Farm berupa bangunan sewa dengan ukuran 100 meter persegi.
Penjualannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Promosi yang dilakukan juga secara offline dan juga online. Untuk promosi secara offline yaitu personal selling yang dilakukan dengan cara komunikasi tatap muka antara karyawan dan pembeli yang akan ditargetkan. Kemudian promosi juga dilakukan dengan cara pemberian kartu nama perusahaan. Untuk promosi yang dilakukan secara online yaitu memanfaatkan media sosial berupa WhatsApp dan juga Instagram. Setelah itu, terdapat bauran pemasaran lanjutan, yaitu bauran pemasaran proses. Untuk penjualan secara langsungnya ditargetkan kepada konsumen yang datang langsung ke lokasi, toko tanaman hias, dan toko pakan ternak. Untuk penjualan secara tidak langsungnya atau online, yaitu melalui aplikasi Instagram dan juga Shopee. Kemudian untuk transaksi penjualan secara langsung dilakukan secara case, sedangkan untuk transaksi penjualan secara tidak langsungnya melalui transfer bank. Setelah itu, terdapat bauran pemasaran people. Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 3 orang, yaitu bagian pengelola, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Dan bauran pemasaran yang terakhir yaitu tampilan fisik. Pada tampilan fisik ini menampilkan stiker label yang mencantumkan logo, komposisi, berat bersih, dan expired date yang ditempelkan pada packaging plastik jenis PP. Tampilan fisik juga dibuktikan dengan adanya promosi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai perencanaan produksi. Cang telur yang dibutuhkan sebesar 43 kg untuk memproduksi 30 kg tepung per hari. Namun karena di sini CV Global Buana Farm hanya memproduksi rata-rata tepung cang telur 3 kg per harinya, oleh karena itu dalam pengembangan bisnis ini akan dilakukan pembelian cang telur di perusahaan lain yaitu sebesar 40 kg. Kemudian tata letak atau layout terdiri dari 8 bagian. Untuk alur produksi tepung cang telurnya, yang pertama terdapat persiapan alat dan bahan baku, kemudian dilakukan pengumpulan limbah cang telur, setelah itu dilakukan pencucian cangkang, dilanjut dengan perendaman dengan asam fosfat dan air panas, kemudian dilakukan pengeringan, setelah itu dilakukan penghancuran menjadi tepung, dan yang terakhir penimbangan dan pengemasan. Untuk jadwal produksinya sendiri, proses produksi dilakukan setiap hari, dan untuk jadwal distribusi produknya dilakukan 2 kali seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu. Setelah itu terdapat perencanaan, organisasi, dan manajemen. Dalam pengembangan bisnis ini, tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 orang yang terdiri dari bagian pengelola, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Untuk mandor kandang sendiri akan ditempatkan di bagian pengelola. Setelah itu terdapat perencanaan sumber daya manusia. Untuk tabel spesifikasi dan deskripsi pekerjaannya dapat dilihat di slide. Kemudian sistem gaji yang diberikan kepada tenaga kerja dilakukan sebulan sekali. Gaji yang diberikan berbeda-beda tergantung jenis pekerjaannya. Untuk jadwal libur tenaga kerja diberikan ketika libur nasional dan juga diberikan sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Namun dalam satu hari tidak diperbolehkan lebih dari 1 orang mengambil libur dan juga dalam 1 bulan tidak diperbolehkan lebih dari 2 kali mengambil libur, kecuali ketika hari libur nasional. Setelah itu terdapat perencanaan kolaborasi. Perusahaan bekerja sama dengan pemasok input cang telur dari perusahaan toko bolu kukus dan super kue cake and bakery daerah Dramaga. Perusahaan juga bekerja sama dengan pemasok plastik kemasan dari toko Jaya Plastik Bogor dan juga bekerja sama dengan percetakan stiker CV Global Media daerah Dramaga untuk mencetak stiker dengan harga yang lebih murah. Setelah itu, yang terakhir ada perencanaan finansial. Untuk asumsi yang pertama yaitu umur bisnis ditentukan selama 5 tahun berdasarkan umur ekonomis investasi mesin penggiling tepung. Yang kedua, pembiayaan usaha menggunakan modal sendiri. Yang ketiga, perusahaan melakukan persiapan usaha selama 70 hari. Pada tahun pertama, produksi dilakukan selama 9 bulan atau 262 hari. Sedangkan pada tahun kedua hingga tahun kelima, produksi dilakukan selama 12 bulan atau 350 hari. Asumsi yang keempat, tingkat suku bunga rata-rata deposito yang berlaku pada Bank BRI yaitu sebesar 2,85% pada bulan Maret 2021. Untuk asumsi yang kelima, produksi berjalan setiap hari kecuali ketika hari libur nasional. Yang keenam, harga jual tepung cang telur yaitu sebesar Rp30.000 yang didapatkan berdasarkan HPP serta pertimbangan harga pesaing. Untuk asumsi yang ketujuh, perhitungan pajak pendapatan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang ketentuan pajak penghasilan usaha dengan nilai peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah yaitu sebesar 0,5% dari total penerimaan. Untuk perencanaan finansialnya yaitu terdapat perencanaan biaya yang terdiri dari biaya investasi dan juga biaya operasional. Biaya investasi yang dikeluarkan pada tahun pertama yaitu sebesar Rp128.898.000.
Untuk biaya operasionalnya terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk jumlahnya sendiri dapat dilihat di slide. Kemudian yang kedua ada perencanaan penerimaan. Penerimaan di tahun pertama yaitu sebesar Rp235.800.000. Sedangkan untuk penerimaan di tahun kedua hingga tahun kelimanya yaitu sebesar Rp315 juta. Yang ketiga ada analisis laba rugi. Laba bersih setelah pajak yang didapatkan di tahun pertama yaitu sebesar Rp36.488.374. Sementara untuk tahun kedua hingga tahun kelimanya yaitu didapatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp54.243.154. Untuk BEP unit pada tahun pertama yaitu sebesar 6.329 kg, sedangkan untuk BEP unit pada tahun kedua hingga tahun kelima yaitu sebesar 8.169 kg. Artinya perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan kerugian jika jumlah produk yang dijual sebesar 6.329 kg pada tahun pertama dan 8.169 kg pada tahun kedua hingga tahun kelima. Oleh karena itu, perusahaan harus menjual produk di atas nilai BEP tersebut agar memperoleh keuntungan. Sedangkan untuk BEP rupiah, artinya perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan kerugian jika penerimaan yang didapatkan dari penjualan produk sebesar Rp181.664.356 pada tahun pertama dan Rp234.595.573 pada tahun kedua hingga tahun kelima. Oleh karena itu, penerimaan produk harus di atas nilai BEP harga tersebut. Untuk perencanaan finansial yang terakhir yaitu ada kriteria kelayakan investasi berdasarkan analisis cash flow. Berdasarkan uraian NPV, Net BC, Gross BC, IRR, dan PP, semua kriteria kelayakan tersebut dinyatakan layak. Untuk tahapan pengembangan bisnisnya yaitu berdasarkan keterangan aktivitas identifikasi masalah, observasi pasar, perencanaan lokasi usaha, perencanaan produksi dan finansial, perencanaan mesin, alat dan bahan, perencanaan layout produksi, pengadaan tenaga kerja, pengadaan mesin, alat dan bahan, proses produksi, persiapan distribusi dan promosi, serta yang terakhir evaluasi. Total durasinya itu selama 70 hari. Untuk penjadwalan metode CPM, berdasarkan tabel tersebut, aktivitas yang memiliki slack 0 yaitu pada jalur A, C, D, E, G, H, I, J, dan K, yang diartikan bahwa aktivitas itu tidak dapat ditunda pekerjaannya. Untuk aktivitas yang dapat ditunda pekerjaannya yaitu terdapat pada jalur B dan F dengan batas waktu 29 hari. Kemudian untuk simpulannya, berdasarkan aspek non-finansial dan finansial, pengembangan ide bisnis pemanfaatan limbah cangkang telur menjadi tepung layak untuk dijalankan dengan memanfaatkan kelemahan faktor internal perusahaan dan peluang faktor eksternal perusahaan. Untuk sarannya, perusahaan harus memperhatikan proses produksi dan memperbaiki fungsi manajemen perusahaan yaitu controlling untuk memastikan tenaga kerja dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat menjaga stabilitas dalam berproduksi agar terhindar dari adanya penurunan produksi. Kemudian apabila terjadi kenaikan harga bahan baku, perusahaan bisa bekerja sama dengan pemasok mengenai penetapan harga input. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.